Sarjana Kimia 4TK. Mahasiswa PPG Darjah 1 tahun 2021 Universitas Negeri Medan. Dengan nomor peserta 201501806516. Hari ini, Senin, tanggal 19 Juli 2021, saya akan mempraktekkan pembelajaran kimia dengan materi sifat koloid dan pembuatan koloid. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Selamat siang pada semuanya. Apa kabar semua? Iya, sehat-sehat kita semua ya. Terima kasih buat Kakak. Aku mau menyampaikan dulu ya, Nak ya, buat kita yang nanti belum mengeluarkan pendapat atau suara dalam mic kita hari ini, mohon untuk menonaktifkan mic-nya ya. Selama kegiatan kita hari ini, mohon layarnya diaktifkan semuanya. Oke, sudah aktif semuanya layarnya? Sudah, Bu. Puas, sabar. Apakah semuanya sudah masuk ibaratnya dalam mic kita? Sudah, Bu. Oke. Jumlah kita ada berapa nih semua? Semua 12 orang, Bu. Oke, ini sudah masuk ya. Terima kasih Bapak. Kegiatan kita hari ini boleh diberkahi Tuhan ya, diberi kelancaran. Kita mau berdoa dulu. Silakan Rizky dulu di dalam doa. Sebelum kita melakukan pembelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Hari ini adalah masih materi lanjutan daripada materi yang minggu lalu. Nah, Ibu mau tanya dulu. Materi kita minggu lalu? Koloid dan titik koloid. Ya. Ingat, apa sih materi kita hari ini? Sifat koloid dan pembuatan koloid, Bu. Ya, sifat koloid dan pembuatan koloid. Apakah PowerPoint Ibu sudah nampak di layar anak Ibu semuanya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Di sini Ibu akan menampilkan kompetensi inti yang wajib harus kalian ketahui. Ibu kasih waktu untuk kalian untuk membacanya di dalam hati masing-masing. Silakan. Oke, sudah ya, selesai waktunya. Selanjutnya sekarang yaitu tentang kompetensi dasar untuk materi koloid. Coba silakan dulu Dini ya untuk kita semuanya. Kompetensi dasar 3.14 mengelompokkan tipe sistem koloid dan menjelaskan kegunaan koloid dalam kehidupan berdasarkan sifat-sifatnya. Kompetensi dasar 4.14 membuat makanan atau produk lain yang berupa koloid atau melibatkan prinsip koloid. Terima kasih Dini. Ini ada gambar ya. Gambar A itu adalah larutan, gambar B itu adalah koloid, gambar C itu adalah suspensi. Perhatikan, setelah itu gambar yang ada di atasnya ini, yang ada di dalam lingkaran ini. Secara mikroskopis, ya, dengan bantuan yang namanya mikroskop ultra, maka akan nampak jelas perbedaan dari ukuran partikel si terlarut dan si pelarut, baik itu di dalam larutan, koloid, maupun suspensi. Yang bisa memberikan tanggapannya anak-anak Ibu, ya, apa sih yang menjadi perbedaan dari ketiga gambar ini? Saya Rasmi, Bu. Ya, Rasmi, silakan Rasmi. Izin menjawab, Bu. Dalam gambar ini memperlihatkan perbedaan, yaitu perbedaan ukuran partikel terlarut. Partikel zat terlarut larutan adalah yang paling kecil, dan ukuran partikel zat terlarut suspensi adalah yang paling besar. Sedangkan koloid ukuran partikel zat terlarutnya berada di antara larutan dan suspensi. Oke, betul. Jadi Rasmi ya mengamati gambar yang di atas ini dengan jelas ya, sehingga Rasmi bisa melihat daripada ukuran partikel si zat terlarut, si larutan, koloid, dan suspensi. Nah, di sini ada gambar 1, gambar 2. Kita fokus dulu ya ke gambar 1. Asap kendaraan, Bu. Ya, betul, asap kendaraan. Apakah asap itu termasuk koloid dan jika koloid, koloid apa? Siapa yang bisa jawab? Saya, Bu, Anggi. Ya, Anggi, silakan Anggi. Asap kendaraan termasuk ke dalam koloid dan jenis koloidnya adalah aerosol padat, di mana fase terdispersinya padat dan fase pendispersinya gas. Iya, jadi betul ya. Ini gambar yang kedua yaitu sel darah ya atau darah. Darah ini nak koloid atau tidak? Jika dia koloid, koloid apa? Siapa yang bisa menjelaskannya untuk kita semua? Saya, Bu, Delisa. Oh, Delisa, silakan Delisa. Apa tanggapan Delisa?
Darah termasuk ke dalam jenis koloid sol cair, di mana fase terdispersinya yaitu trombosit atau padatan, dan medium pendispersinya yaitu plasma darah atau cairan. Ya, kurangnya sedikit ya dari saya. Jadi tadi itu ada trombosit, lihat gambar itu. Ada eritrosit dan ada leukosit. Nah, inilah yang menjadi terlarutnya di dalam darah, dan plasma darah ini yang menjadi pelarut. Oke, jadi tadi bilang sel darah ini termasuk koloid atau tidak, Nak? Termasuk ke dalam koloid, Bu. Iyalah, betul. Koloid apa, Nak? Sol cair, Bu. Iya, oke, mantap ya anak didik ibu semuanya ya. Masih menguasai materi kita minggu lalu yang sudah kita bahas. Oke, kita lanjut. Tujuan pembelajaran hari ini, silakan Kim untuk membacakannya kepada kita semua. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan sifat-sifat koloid. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis sifat koloid dialisis dalam proses cuci darah manusia. Ketiga, peserta didik mampu menganalisis pemanfaatan sifat koloid elektroforesis, absorpsi, dan koagulasi dalam proses pengolahan polusi udara asap pabrik. Setelah peserta didik melaksanakan kerja kelompok pembuatan sol belerang, peserta didik dapat menjelaskan prinsip pembuatan koloid sol belerang secara dispersi. Oke, terima kasih ya buat anak didik ibu, dan juga untuk kita semua. Nah, di sini ya ada alur kegiatan kita lakukan selama proses belajar mengajar kita hari ini. Kalian akan dibentuk dalam 3 kelompok beranggotakan 4 orang, kemudian membuat sol belerang dalam kelompok masing-masing. Nah, yang ketiga, diskusikan LKPD bersama kelompoknya. Yang keempat, wakilan kelompok menyajikan hasil diskusi. Dan yang terakhir, kelompok lain dipersilahkan menanggapi. Dan penilaian hari ini yang Ibu lakukan adalah Ibu akan mengobservasi sikap kalian ya ketika kita melaksanakan kegiatan meet ini. Kemudian kalian juga akan melakukan penilaian sikap antar teman kalian masing-masing berdasarkan form yang Ibu berikan nanti. Ibu akan share ya di dalam grup WA kita. Nah, yang kedua yaitu aspek pengetahuan. Nah, dalam aspek pengetahuan ada 2 yang harus kalian lakukan. Yang pertama yaitu penugasan melalui LKPD yang sudah Ibu classroom. Kemudian ada namanya tes evaluasi yang namanya kuis ya, berdasarkan dari link Google. Nanti juga akan Ibu share ya di dalam grup WA. Kemudian yang ketiga yaitu keterampilan. Nah, kalian akan Ibu kegiatan pembuatan sol belerang dalam kelompok masing-masing. Kemudian observasi kegiatan presentasi kelompok. Nah, pertanyaan Ibu sekarang, apakah kalian sudah mendownload dan sudah melihat daripada bahan ajar dan LKPD-nya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, terima kasih anak ibu. Kita lanjut. Ibu mau motivasi kalian. Coba satu orang dulu Ibu mau membacakannya, silakan Deborah. Motivasi, orang bijak belajar ketika mereka bisa, orang bodoh belajar ketika mereka terpaksa. Iya, jadi anak ibu semuanya, Nak, kalau misalnya kalian belajar karena keterpaksaan, maka Arthur Wellesley, maka kalian termasuk orang mana, Nak? Bijak atau orang bodoh? Orang bodoh. Iya, orang bodoh. Makanya kalian belajar jangan karena keterpaksaan. Terpaksa. Jangan karena keterpaksaan, tetapi karena keinginan hati kita. Sebelum kita masuk ke materi koloid hari ini, Ibu sudah share link Google Form-nya ke dalam grup WA kita. Coba semuanya silakan cek dulu ya grup WA kita. Silakan dikerjakan ya. Ini adalah bentuknya ya daripada tes awal kita hari ini. Nampak nggak di layar kalian, Nak? Ada 5 soal ya. Ibu kasih waktu kalian menit dari sekarang. Ada yang nampak di layar kalian? Ada, Bu. Ya, Ada, ini Bu. adalah hasil daripada tes kita hari ini ya. Jadi di sini yang paling tinggi itu ada nilai 40. Nilainya 20 atau 0. Oke, jangan khawatir ya, ini masih tes awal kita. Artinya bahwa kalian ya belum ada yang mempelajari atau menguasai materi yang akan kita pelajari sekarang. Kita lanjut ya, masing-masing anak ibu silakan fokus ya. Oke, ini sifat koloid yang pertama. Perhatikan ya sinar yang diberikan oleh senter terhadap larutan A dan larutan B. Fokusnya ke sinar yang diberikan oleh senter. Sinar yang diberikan larutan gula itu diteruskan. Sedangkan sinar yang berasal dari senter yang diberikan santan kelapa
dihamburkan. Oleh karena adanya apa? Ini partikel terdispersi ya. Itu adalah gerak Brown, gerak acak ya. Animasinya perhatikan dia antara partikel terdispersi dan pendispersinya. Nah, yang absorpsi ya, kemampuan daripada partikel koloid ya, kebetulan hari ini lewat 3 kali, perhatikan, menyerap ion yang bermuatan. Nah, yang menempel pada permukaan koloid. Jadi yang menempel pada permukaan koloid itu adalah ion positif. Elektroforesis ini adalah gerakan partikel koloid yang dipengaruhi oleh pengaruh medan listrik. Nah, perhatikan dalam tabung ini ada koloid ya, yang dihubungkan dengan elektroda muatan negatif dan positif. Nah, ini ada gerakan yang warna putih, ini adalah koloid yang bergerak ke muatan elektroda negatif. Nah, di sini adalah sifat koagulasi, yaitu penggumpalan koloid ya. Nah, kebetulan di sini adalah agar ya yang dipanaskan. Ya, lihat di sini ada asap-asapnya, kemudian ditumpahkan ya, dipindahkan ke suatu wadah pencetaknya. Kemudian tunggu sampai dingin, maka nanti akan terjadi koagulasi atau penggumpalan. Nah, di sini adalah gambar orang ya yang melakukan proses cuci darah. Nah, di sini berlaku yang namanya sifat dialisis. Ya, yaitu artinya penjernihan ya atau pemurnian koloid dari ion-ion pengganggu. Nah, ini adalah animasinya, perhatikan ya, koloidnya dimasukkan dalam selaput semi permeabel. Kemudian nanti pengganggunya itu pengotornya akan keluar melalui selaput permeabel. Sifat koloid yang terakhir yaitu koloid liofil dan liofil. Nah, ini kita masuk ke permasalahannya. Ini perhatikan gambarnya. Ini adalah gambar seorang pasien ya yang sakit gigi dan dia harus mencuci darahnya. Oke, kita perhatikan ini. Cuci darah buat pasien gagal ginjal ini disebut dialiser. Dalam hal sifat koloid yang tidak akan lolos dari membran semi permeabel. Namun yang bisa melewatinya hanya ion-ion yang perlu untuk dibaca. Prinsip dari dialiser tersebut dihubungkan dengan sifat koloid. Analisislah bagaimana mekanisme kerja. Ini adalah permasalahan yang harus kalian tuntaskan nanti ya di dalam diskusi kelompok kalian yang dihubungkan nanti dengan yang namanya sifat koloid. Paham ya? Oke, kita lanjut. Oh, ini adalah gambar dari cerobong ya pada pabrik. Nah, jadi ini permasalahannya yang kedua yaitu asap pabrik merupakan salah satu penyebab pencegah asap pabrik dikeluarkan dalam jumlah dan kuantitas yang itu lingkungan sekitar akan tercemar. Hanya asap pabrik dibuang melalui cerobong asap yang sangat besar. Analisislah bagaimana pemecahan masalah pengolahan polusi udara asap pabrik dapat diselesaikan dan menghubungkannya dengan penerapannya sifat. Oke, ini masalah yang kedua yang anak didik ibu harus tuntaskan ya di dalam kelompoknya masing-masing. Perhatikan selanjutnya ya, ini adalah yang ketiga. Ini ada gambar larutan, yang kedua ada gambar koloid, dan yang ketiga anak didik ibu perhatikan di sini adalah tanda panah. Tanda panah yang pertama ini larutan menjadi koloid. Kemudian tanda panah yang kedua ini adalah dari suspensi menuju koloid. Nah, pertanyaan kasih arti daripada tanda panah ini. Nah, apakah larutan ini ya dapat berubah koloid? Satu. Yang kedua, arti dari tanda panah ini, apakah suspensi ini dapat menjadi koloid? Lalu bagaimanakah cara membuat koloid? Nah, ini permasalahan selanjutnya yang kalian harus bahas ya di dalam kelompok masing-masing. Oke, paham anak ibu? Paham bu. Paham bu. Nah, silakan perhatikan ini ya. Ada ibu tampilkan di sini ya untuk pembuatan sol besi 3 hidroksida. Mari perhatikan videonya ya. Pembuatan sol besi 3 hidroksida secara kondensasi atau hidrolisis. Ini alat dan bahan yang kita butuhkan. Langkah awalnya adalah kita nyalakan lampu spiritus. Kemudian kita panaskan air sebanyak 50 ml. Kita panaskan airnya sampai mendidih. Mulai tanpa adanya gelembung. Oke, airnya sudah mulai mendidih.
Saatnya kita teteskan besi besi 3 klorida ke dalam sebanyak 25 tetes. Nah, jadi wujud daripada besi 3 klorida itu adalah larutan ya yang diteteskan itu. Setelah itu kita biarkan terus dipanasi. Setelah beberapa lama, lampu spiritus kita padamkan. Dan inilah sol 3 hidroksida berwarna merah. Video yang kalian lihat ini ya, itu bisa membantu kalian untuk menjawab pertanyaan yang tadi Ibu sampaikan. Larutan boleh berubah menjadi koloid. Oke, yang kedua, tadi pertanyaan Ibu adalah apakah bisa berubah menjadi koloid? Nah, itu bisa kita jawab pertanyaan tadi, kita selesaikan permasalahan tadi dengan cara membuat sol belerang ini. Nah, jadi nanti masing-masing anak didik Ibu ya, tiap kelompok akan membuat sol belerang dengan bahan dan prosedur kerja yang sudah Ibu susun di dalam LKPD kalian. Oke, nah di sini masing-masing anak didik Ibu semua akan mengerjakan masalah tadi berdasarkan dari kelompoknya masing-masing ya. Silakan bergabung nanti dengan kelompoknya masing-masing, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ini dia. Silakan kalian diskusi kelompok ya, mengisi LKPD kegiatan 1 yaitu sifat koloid daripada yang dihubungkan dengan permasalahan cuci darah pada pasien penyakit ginjal, asap pabrik ya. Bahkan anak didik Ibu semuanya 15 menit dari sekarang. WA kelompoknya masing-masing. Oke, anak didik Ibu semuanya, waktunya udah selesai ya. Nah, sekarang kita lanjut ke diskusi dalam mengisi LKPD kegiatan 2 ya, Nak ya. Nah, kegiatan 2 ini kan ada 2 ya. Satu itu kan kegiatan sol Fe OH 3 kali. Betul. Kegiatan kedua yaitu pembuatan sol Belerang. Sel belerang. Oke, silakan. Semua ketiga kelompok untuk mendiskusikan LKPD pembuatan koloid sol FeOH3. Oke, silakan diskusikan dulu ya selama 10 menit diskusi kelompoknya di dalam grup WA masing-masing. Waktunya sudah selesai. Nah, kembali ke semuanya. Silakan mempersiapkan diri ya untuk melakukan pembuatan sol belerang ya. Kemudian nanti kita lanjut daripada LKPD untuk pembuatan sol belerang. Oke, silakan untuk masing-masing kelompok ya perwakilannya untuk membuka kameranya supaya Ibu memperhatikan dari sini kegiatan sol belerang yang sudah kalian laksanakan. Kelompok 2, apa yang sudah dilakukan? Sudah sampai mana, Nak? Sampai di penggerusan pertama, Bu. Penggerusan pertama ya. Itu yang digerus apa itu, Desa? Penggerusan belerang dengan gula, Bu. Masih yang pertama. Sudah sampai mana kelompok 3, Nak? Penggerusan pertama, Bu. Belerang dengan gula, Bu. Iya. Apa yang sudah dilakukan kelompok 1 udah sampai mana? Sudah penggerusan kedua, Bu. Oke, penggerusan yang kedua. Oke. Coba untuk kelompok 2. Mana kelompok 2? Penggerusan ketiga, Bu. Penggerusan yang ketiga. Kelompok 3 udah sampai mana nih? Penggerusan ketiga, Bu. Ketiga. Jangan lupa ya untuk membuat juga belerang dengan
Oke, kelompok 1 udah sampai mana, Nak? Kelompok 2 sampai mana nih? Sudah sampai penyaringan, Bu. Penyaringan. Jangan lupa ya untuk membuat kerang dicampur dengan air tanpa gula. Coba kelompok 1 sudah dibuat kelompok 1? Sudah, Bu. Oke. Kelompok 2? Sudah, Bu. Kelompok 3? Udah, Bu. Oke. Kita sudah sampai pada proses penyaringan dan ini adalah ada yang berisi belerang tanpa gula, Bu. Oke, mantap, Nak, mantap. Iya. Kami dari kelompok 1 telah selesai melakukan penyaringan terhadap belerang. Di sini kami memiliki 2 sampel. Sampel yang pertama, penggerusan terhadap belerang tanpa gula. Dan pada tabung yang kedua, penggerusan belerang dengan gula. Silakan kelompok 2. Pencampuran belerang dengan air, Bu. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, mana soal belerangnya, Nak? Penggerusan belerang dengan gula, Bu. Ya, terima kasih. Ya, kelompok kalian untuk membahas LKPD pembuatan sol belerang. Silakan nonaktifkan kembali kameranya, Nak. Jadi ini semua waktunya sudah selesai ya untuk kita kelompoknya masing-masing di dalam grup WA-nya. Nah, saat ini Ibu akan mengundang kembali semua bergabung dalam Meet. Nah, kan aktifkan kembali kameranya, Nak. Kita akan persentase ya, persentase dari hasil diskusi kelompok kalian masing-masing dari LKPD yang sudah kalian tuntaskan ya. Jadi ada 2 kegiatan dalam LKPD yang harus kita presentasikan hari ini ya, untuk masing-masing. Kegiatan yang pertama itu adalah berhubungan dengan koloid ya. Satu yaitu pencucian darah pada pasien penyakit ginjal yang dihubungkan dengan sifat koloid. Nah, yang kedua ya, penanganan asap pabrik dengan dihubungkan dengan sifat-sifat koloid. Untuk yang kegiatan pertama dulu kita bahas ya. Silakan kelompok mana nih yang duluan mau mempresentasikan? Kelompok 3, Bu. Kelompok 3, Rasmi. Silakan Rasmi. Ya, Bu. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi dan literasi kami tentang kegiatan 1. Soal yang pertama, sebutkan fase terdispersi dan medium pendispersi dalam darah. Fase terdispersinya adalah padatan dan medium pendispersinya adalah cairan. Soal yang ketiga, darah merupakan sistem koloid. Fakta apakah yang membuktikan bahwa darah merupakan sistem koloid? Fakta yang membuktikan bahwa darah merupakan sistem koloid adalah darah mengandung sejumlah koloid protein yang bermuatan negatif. Jika terjadi luka, maka luka tersebut dapat diobati dengan pensil stiptik atau tawas yang mengandung ion-ion Al3 positif dan Fe3 positif. Ion-ion tersebut membantu agar partikel koloid di protein bersifat netral, sehingga proses penggumpalan darah dapat lebih mudah dilakukan. Yang keempat, sifat koloid apakah yang dimanfaatkan untuk proses pencucian darah? Sifat koloid yang dimanfaatkan untuk proses pencucian darah adalah dialisis. Dialisis merupakan pemisahan partikel-partikel koloid dari ion-ion pengganggu menggunakan selaput semipermeabel. Partikel-partikel pengotor akan mengalir keluar bersama air. Namun, partikel dengan ukuran koloid tidak akan ikut keluar membran karena ukurannya tidak mampu menembus pori-pori membran. Kelompok 3 mengatakan bahwa untuk proses pencucian darah pada pasien penyakit ginjal tadi menggunakan sifat apa, Rasmi? Dialisis, Bu. Oke, dialisis itu pemurnian koloid dari ion-ion ya. Oke, ada nggak kelompok lain yang menanggapinya? Silakan, Nak. Kami, Bu, dari kelompok 1, Bu. Ya. Oke, silakan. Jadi, diskusi kami setuju dengan kelompok 3 bahwa dalam proses cuci darah manusia menggunakan sifat proses dialisis, yaitu merupakan pemisahan partikel-partikel koloid dari ion-ion pengganggu
yaitu kreatin dan urea menggunakan selaput semi permeabel, di mana prinsip hemodialisis adalah menetapkan darah berdampingan dengan cairan dialisat yang dipisahkan oleh suatu membran ataupun selaput yang disebut membran semi permeabel. Membran hanya dapat dilalui oleh air dan zat tertentu atau sampah dengan berat molekul kecil. Terima kasih, Bu. Hasil diskusi ya dari kelompok 1 dan kelompok 3 sama ya. Proses cuci darah itu dapat dilakukan dengan menerapkan prinsip sifat dialisis. Oke, selanjutnya untuk kegiatan 1B yaitu untuk penanganan asap pabrik. Kelompok mana nih yang mau mempresentasikan hasil literasi dan diskusinya? Kami, Bu, dari kelompok 2, Bu. Silakan, Delisa. Akan mempresentasikan hasil diskusi dan hasil literasi kami tentang kegiatan 1B, yaitu sifat koloid elektroforesis, adsorpsi, dan koagulasi dalam proses pengolahan polusi udara asap pabrik. Pertanyaan yang pertama, apa polusi asap pabrik sebelum udara perlu diolah dulu sebelum dialirkan ke lingkungan? Asap pabrik sebelum dibuang ke udara perlu diolah dulu sebelum dialirkan ke lingkungan karena merupakan polusi terhadap udara terlebih apabila konsentrasi gas atau asap dan debu melebihi konsentrasi normal, sehingga akan memberikan dampak negatif terhadap kenyamanan hidup lingkungan sekitar dan kesehatan masyarakat. Pertanyaan kedua, sebutkan fase terdispersi dan medium pendispersi dalam asap dan termasuk jenis koloid apa asap? Asap termasuk jenis koloid aerosol padat. Polutan padat yang terdispersi dalam udara yaitu asap dan debu. Pertanyaan yang ketiga, jelaskan sifat koloid apakah yang dimanfaatkan untuk proses pengolahan polusi asap pabrik dengan menggunakan alat mesin Cottrell. Alat Cottrell atau presipitator elektrostatik adalah alat yang menghilangkan partikel asap dari cerobong pembakaran pabrik dengan menggunakan prinsip elektrostatika atau listrik statis pada tegangan tinggi. Sifat koloid yang dimanfaatkan untuk proses pengolahan polusi asap pabrik dengan menggunakan alat mesin Cottrell adalah 1. Elektroforesis atau teknik pemisahan koloid berdasarkan perbedaan muatan listrik. Pada proses ini, jelaga diberi muatan negatif agar bisa menempel di batangan logam yang bermuatan positif. 2. Adsorpsi atau proses saat partikel terdispersi di koloid terikat kepada suatu padatan atau adsorben dan akhirnya membentuk suatu lapisan tipis. Jelaga akan membentuk lapisan tipis di logam yang memudahkan menghilangkan jelaga. Yang ketiga, koagulasi atau proses penggumpalan partikel koloid karena penambahan bahan kimia sehingga partikel-partikel tersebut bersifat netral dan membentuk endapan karena adanya gaya gravitasi. Partikel jelaga yang menempel sudah bermuatan netral dan akan jatuh sendiri karena berat dari lapisan jelaga tersebut dan akan melepaskan udara yang bersih dari cerobong. Sekian dan terima kasih. Jadi itu ya hasil literasi dan hasil diskusi dari kelompok 2 tentang penanganan asap pabrik ya. Jadi kelompok 2 lihat ya mengatakan bahwa ada 3 sifat koloid yang diterapkan untuk penanganan daripada asap pabrik. Ada kelompok lain yang mau menanggapinya? Saya Bu Kasida Solin dari kelompok 3. Berdasarkan hasil diskusi dan literasi yang kami lakukan, hasil diskusi kami sama dengan kelompok 2. Oke ya, jadi daripada asap pabrik itu ya, supaya tidak mencemari ya udara yang di sekitarnya, maka dilakukan pengolahan dulu. Nah, yang pertama itu adalah dengan menggunakan elektroforesis ya, yaitu jelaga atau pembakaran tadi ya, hasil pembakaran itu dia bermuatan negatif, kemudian nanti dia menempel di batangan logam yang bermuatan positif. Itu berperan yang namanya prinsip elektroforesis. Kemudian yang ketiga, yaitu jelaga tadi akan membentuk lapisan tipis di logam yang memudahkan menghilangkan jelaga. Maka terjadi di situ yang namanya prinsip adsorpsi. Adalah partikel jelaga yang menempel tadi yang sudah netral dan akan jatuh sendiri ya karena sudah memiliki berat dari lapisan jelaga tersebut, maka akan melepaskan udara yang bersih melalui cerobong. Sudah sama semua? Sudah setuju semua? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, kita lanjut ya presentasi untuk kegiatan belajar 2 yaitu pembuatan koloid. Nah, yang pertama yang kita bahas adalah pembuatan daripada sol FeOH 3 kali. Kelompok mana nih yang akan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya? Saya Bu dari kelompok 1. Oke, silakan Dini. Pertanyaan yang pertama, apa fungsi dari air yang mendidih pada percobaan ini? Fungsi air yang mendidih adalah agar Fe3 positif dapat memecah H2O menjadi ion H positif dan OH negatif, sehingga membentuk sol FeOH 3 kali. Pertanyaan yang kedua, tuliskan persamaan reaksi pembuatan sol FeOH 3 kali. Persamaan reaksi,
FeCl3 tambah H2O menjadi FeOH 3 kali tambah HCl. Pertanyaan yang ketiga, terjadi perubahan warna larutan menjadi merah tua setelah penambahan FeCl3 dalam air mendidih karena terbentuk sol FeOH 3 kali. Pertanyaan yang keempat, terbentuk koloid sol FeOH 3 kali. Pembuatan sol FeOH 3 kali merupakan salah satu pembuatan koloid dengan cara kondensasi. Ada nggak kelompok lain hasil kelompok 1? Silakan, Nak. Saya Bu Lulu Solin. Silakan Lulu. Kami dari kelompok 2 ingin menanggapi hasil pemaparan dari kelompok 1. Bahwasanya jawaban dari kelompok kami tidak jauh berbeda, di mana pembuatan koloid sol FeOH 3 kali secara kondensasi yaitu mengubah partikel-partikel larutan yang terdiri dari molekul-molekul atau ion-ion menjadi koloid. Jadi menurut dari si Lulu ya, berdasarkan hasil diskusi kelompoknya dan literasinya, mereka juga setuju ya bahwa pembuatan sol FeOH 3 kali juga dilakukan dengan cara kondensasi, yaitu dari larutan ya diubah menjadi koloid ya. Oke, kita lanjut ya ke pemaparan hasil diskusi untuk pembuatan daripada sol belerangnya. Kelompok mau mempresentasikan hasil. Saya Bu dari kelompok 2 ingin menyampaikan hasil diskusi dan hasil literasi yang telah kami lakukan tentang materi buatan sol belerang. Percobaan pertama yaitu belerang digerus, ditambah gula dan ditambah air, hasil pengamatannya larutan keruh berwarna putih kekuningan. Dan yang kedua, belerang digerus dan ditambah air, hasil pengamatan larutan heterogen atau belerang tidak larut dalam air. Lanjut pembuatan sol belerang. 1. Jika belerang dilarutkan dalam air terbentuk, dan jika belerang digerus lalu dilarutkan dalam air maka terbentuk. Jika belerang dilarutkan ke dalam air terbentuk suspensi, dan jika belerang dan gula digerus lalu dilarutkan ke dalam air maka akan terbentuk koloid. Yang kedua, apa fungsi penambahan gula dalam percobaan ini? Fungsi penambahan gula dalam percobaan ini sebagai emulgator, di mana gula adalah zat inert yang membantu menyatukan belerang dengan air dengan cara menyusup ke dalam partikel belerang sehingga belerang terpisah dari gerombolannya, kemudian menyebar ke dalam medium pendispersinya atau air untuk membentuk koloid. Hal yang ketiga, pembuatan sol belerang merupakan salah satu contoh pembuatan koloid secara dispersi. Ya, buat kelompok 2 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Lain yang mau menanggapi hasil diskusi dari kelompok 2 tadi? Saya Bu Guna. Guna, silakan Guna. Kami dari kelompok 1 ingin menanggapi hasil pemaparan dari kelompok 2 bahwa jawaban dari kelompok kami tidak jauh berbeda. Bahwa pembuatan koloid sol belerang secara dispersi adalah menghaluskan partikel suspensi kemudian didispersikan ke dalam suatu medium pendispersi yaitu air. Kelompoknya di kelompok 2 dan kelompok 1 ya, si Guna, bahwa pembuatan daripada sol belerang itu dilakukan dengan cara dispersi ya. Nah, jadi kita sudah membahas ya, sudah memecahkan masalah yang tadi Ibu awali tadi ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan, Nak? Tidak ada, Bu. Tidak ada, Bu. Oke, tidak ada. Semua sudah mengerti ya. Jadi Ibu senang sekali ya melihat kalian berdasarkan dari hasil ya, hasil diskusi kalian dan hasil dari literasi kalian. Jadi jawaban itu sangat mantap sekali ya. Nah, jadi Ibu terima kasih ya atas kerjasama dalam kelompok ya. Anak didik Ibu untuk kegiatan 2 dalam LKPD kita. Nah, Ibu mau anak didik Ibu kesimpulan yang bisa kalian pikirkan ya, yang bisa kalian utarakan ya melalui kita hari ini untuk kegiatan yang pertama dulu. Siapa nih yang mau memberikan kesimpulannya, Nak, untuk kegiatan 1 kita? Saya Bu, Deborah, Bu. Ya, silakan Deborah. Kesimpulan kegiatan 1, sifat koloid yang digunakan untuk proses pencucian darah adalah dialisis, yaitu merupakan pemisahan partikel-partikel koloid dari ion-ion pengganggu menggunakan selaput semipermeabel. Prinsip hemodialisis adalah menempatkan darah berdampingan dengan cairan dialisat yang dipisahkan oleh suatu membran atau selaput tipis yang disebut membran semipermeabel. Sifat koloid yang dimanfaatkan untuk proses pengolahan polusi asap pabrik dengan menggunakan alat mesin Kotril adalah 1. Elektroforesis atau teknik pemisahan koloid berdasarkan perbedaan muatan listrik. Pada proses ini, jelaga diberi muatan negatif agar bisa menempel di batangan logam yang bermuatan positif. Kedua, adsorpsi, yaitu proses saat partikel terdispersi di koloid terikat kepada suatu padatan atau adsorben dan akhirnya membentuk suatu lapisan tipis.
Jelaga akan membentuk lapisan tipis di logam yang memudahkan menghilangkan jelaga. Ketiga, koagulasi atau proses penggumpalan partikel koloid karena penambahan bahan kimia sehingga partikel-partikel tersebut bersifat netral dan membentuk endapan karena adanya gaya gravitasi. Partikel jelaga yang menempel sudah bermuatan netral dan akan jatuh sendiri karena berat dari lapisan jelaga tersebut dan akan melepaskan udara yang bersih dari cerobong, Bu. Mantap sekali ya, Deborah ya, sudah memberikan kesimpulan ya terhadap sifat koloid proses pembersihan darah dan penyakit ginjal dan sifat koloid yang digunakan untuk pengolahan dari asap pabrik. Oke, mari kita tepuk tangan dulu ya buat Deborah yuk. Ya, terima kasih Deborah. Sekarang kesimpulan untuk kegiatan kedua dalam LKPD kita ya. Nah, siapa nih anak didik ibu yang mau ya memberanikan diri untuk mengutarakan ya kesimpulannya? Maka Natalia. Ukuran partikel koloid terletak di antara ukuran partikel larutan dan partikel surface. Oleh karena itu, pembuatan koloid dapat dilakukan dengan dua cara, yakni satu, cara kondensasi dilakukan dengan mengelompokkan atau agregasi partikel larutan menjadi partikel yang lebih besar atau berukuran koloid. Partikel yang digabungkan bisa dalam bentuk molekul, ion, atau atom. Contohnya, pembuatan koloid FeOH 3 kali dengan cara hidrolisis, penguraian dengan air sehingga berbentuk senyawa sukar larut koloid FeOH 3 kali. 2. Cara dispersi dilakukan dengan menghaluskan partikel kasar atau surpensi menjadi partikel kecil berukuran koloid. Contohnya, pembuatan koloid sol belerang menggunakan alu dan lumpang atau mekanik yang kemudian didispersikan ke medium pendispersi air. Oke, terima kasih Natalia sudah menyimpulkan kegiatan buat kita pembuatan dari koloid. Oke, kita tepuk tangan juga yuk untuk Natalia. Oke, terima kasih ya. Oke, kita lanjut ini. Di sini Ibu mau mengetahui ya, apakah anak didik Ibu sudah memahami ya materi kita hari ini. Nah, silakan anak didik kerjakan evaluasi pengetahuan berdasarkan link Google Form ya, sudah Ibu share grup kita. Kemudian nanti selesai kamu mengerjakan evaluasi pengetahuan, lanjut dengan mengerjakan penilaian sikap antar peserta didik berdasarkan dari link yang juga sudah Ibu share ya di dalam grup WA kita. Jadi seperti inilah bentuknya ya. Nah, dalam uji pengetahuan ini ya, materi yang kita pelajari itu ada 10 soal ya yang harus kalian kerjakan dan ini dalam bentuk pilihan ganda. Silakan anak Ibu. Sudah nampak di layar kalian nilainya, Nak? Sudah, Bu. Oke. Ini si Guna ya, nilainya 70. Harusnya nilai KKN kita 75 ya, Guna ya. Berarti Guna masih remedial ini ya, Guna ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Sudah masuk semua ya? Oke, berarti di sini yang pengayaan si Rasmi, Laba, Deborah, Kasida, Lulu, Delisa, Rizky, Enia. Nah, yang remedial ini si Guna. Oke ya. Oke, buat yang sudah selesai silakan lanjut ke penilaian sikap antar didik. Nah, ini dia. Oke, dan nampak sama kalian, Nak? Ya, Bu. Oke, kerjakan. Nah, jadi sudah selesai ya. Sekarang Ibu mau tanya kalian ya. Kira-kira bagaimana nih pembelajaran kita hari ini? Menyenangkan atau bagaimana? Menyenangkan, Bu. Menyenangkan, Bu. Menyenangkan, Bu. Menyenangkan, Bu. Menyenangkan ya. Ya, dengan belajar hari ini akan mendapatkan ilmu yang baru buat kalian ya. Sebelum kita tutup materi kita hari ini, maka kita mau berdoa dulu. Pimpin doa kita si Rasmi. Maka Rasmi pimpin doa kita, Nak. Untuk teman-teman dan ibu guru, sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Rasmi sudah memimpin kita di dalam doa kita hari ini. Jadi demikianlah pertemuan kita hari ini buat anak didik ibu semuanya. Tetap semangat belajar. Juan buat Kak Karina. Juan.